Ayyaqula dia mengucapkan idza istaqbala ilaihi fi'lun makruhun, apabila dihadapkan pada sesuatu perbuatan atau kejadian yang kada dikatujuinya. Fi'lun makruhun, kejadian yang dia kada suka. Jadi orang ini menghadapi suatu masalah yang inya kada katuju. Yang kada katuju itu macam-macam. Hendak nang kaya ini kada terjadi. Hendak webini kada kawa misalnya. Hendak nang kaitu kada kawa, kada kabul di kita. Atau terjadi yang kita kada inginkan. Misalnya kita hendak laka sampai, misalnya nih sekalinya malah terjadi sesuatu yang kita kada katuju, fi'lun makruhun, rugi kah misalnya, atau kecelakaan kah misalnya, nah, atau kesempitan, kesusahan, nah, itu fi'lun makruhun juga. Maka dia mengucapkan di kala itu kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, hajat kada kabul, terjadi sesuatu yang inya kada ketuju, umum benar nih. Nah, kita ini biasanya hendak nyaman, hendak kabul, hendak lakas, hendak segala macam. Tapi babalikan yang terjadi. Nah, maka yang paling bagus ucapan itu adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya keinginan makhluk kada menentukan, itu maksudnya. Dan kekuasaan makhluk kada sanggup mengubah apa yang sudah Allah takdirkan. Ini pemahaman la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu kita mengaku sebagai makhluk, aku jar makhluk nih, ujar kita nih. Ada bisi kehendak tapi kehendak Tuhan yang jadi. Aku ada bisi kekuatan, kemampuan, tapi kemampuanku, kekuatanku kada memberi bekas. Arti kada memberi bekas, kada kawa mendatangkan hasil. Nah, maka mengakui kelemahan diri, inilah disebut hakikat dari pemahaman kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu ketika datang sesuatu yang kada sesuai lawan kehendak kita. Termasuk juga waktu kita misalnya hendak sembahyang subuh nih, misal bangun. Kan bangun ini kan kulir benar. Ngalih ya kita kada ditolongi orang, kada kau apa-apa kita. Nah, timbul rasa malas misalnya. Tapi naran Allah Ta'ala bakahandak sebuah perintah, jadi Allah Ta'ala nyawa sembahyang subuh jamnya jam saini, lipat jam saini, itu berdosa. Nah, ini pun kita sebenarnya secara nafsu kada senang. Kehendak kita ini kan guring ya terus. Nah, di situ pun bagus juga mengucapkan la haula wala quwata. Karena di saat itu nafsu memberontak aja kita, kada katuju, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tapi diisi dengan sebuah keyakinan bahwa subuh ini perintah Tuhan, ada mengandung kebaikan yang sangat banyak. Nah, lalu aja kita sambil berucap la haula wala quwata, timbul semangat karena menganggap perintah Tuhan ini mengandung kebaikan yang sangat banyak. Itu contohnya tuh. Nah, wasadisatu, dan yang keenam pulang di antara yang tujuh, ayyaqula, bahwa ia mengucapkan idza asabathu musibah, apabila menimpakannya sebuah musibah. Musibah ini yang sifatnya kehilangan lah. Nah, beda kalau la haula wala quwata. Yang tadi itu sifatnya ketidakmampuan, ada aja tapi ketidakmampuan. Tapi kalau ini musibah yang sifatnya kehilangan, maka dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, musibahnya gitu. Kehilangan sihat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan harta, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan anggota keluarga. Nah, maka kalimat yang paling bagus diucapkan oleh orang yang kehilangan, ini pun disebut musibah juga. Nah, maka kalimatnya adalah inna lillahi, Allah lah yang sebenar-benarnya pemilik, itu maksud innalillah. Sebenar-benar pemilik hanya Allah, itu maksud innalillah.
hilang duit. Innalillah, Allah yang sebenar-benar ampunnya, aku kada pernah baisi duit nintu. Nah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami ini nanti akan kembali kepadanya. Hilang, apakah hilang? Segala sesuatu yang kita sayangi, misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita sadari bahwa sesuatu itu sebenarnya milik Allah. Lain ampun aku, cakanya ampun aku, kalau kita menenahani supaya jangan hilang, supaya tetap ada toh. Tapi naranya milik Allah, kada ku ditetahani ya, tasarah sidina. Lalu kita berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan kesadaran, satu kesadarannya, aku kada baisi apa-apa, itu maksudnya. Arti innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kesadarannya aku kada baisi apa-apa. Jangan sampai kita menganggap yang hilang ini pun kok cuma Tuhan mengambil, nani luput nih. Lah, bila kita menganggap yang hilang ini ampun kok cuma Tuhan mengambil, nah ini kada sempurna naranya keyakinan, dan ini berbahaya. Ada sifat sangkal kayaknya di hati. Nah, ada sifat sangkal ya kita. Sangkal ini bila dilihatkan lalu jadi mangkal. Harusnya waktu kita berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, harus ada tumbuh kesadaran bahwa sebenar-benar pemilik hanya Allah. Makhluk kada pernah berisi apa-apa. Lalu sang pemilik ini mengambil, wajar karena sidin ampunnya. Itu maksudnya. Jangan sampai kita menganggap ini pun kok cuma Tuhan mengambil. Nah, ini luput ya kita. Ini pemahaman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Allah Ta'ala yang sebenar-benar pemilik? Karena dua alasan dalam pandangan hakikat lah. Pandangan hakikat. Pertama, Allah satu-satunya yang bisa kemampuan sanggup menjadikan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu terjadi ada, becungul bandanya itu karena dijadikan Allah yang asalnya kadada. Sanggup mencungulakan dari kadada menjadi ada itu hanya Allah. Satu dulu. Yang kedua, yang memelihara sehingga tetap ada, satu-satunya yang mampu hanya Allah juga. Nah, seandainya Allah kada memelihara yang sudah ada nih, maka akan binasa. Maka satu-satunya yang memelihara, yang mampu memelihara itu hanya Allah. Nah, berarti kalau dua itu selalu terus-menerus yang digawi oleh Allah terhadap segala sesuatu, dijadikan, dipelihara, dijadikan, dipelihara, berarti sidin ampunnya. Apabila kita pernah menjadikan sesuatu, ada. Apabila kita memelihara sesuatu itu pulang, ada juga dalam pandangan hakikat nih. Nah, artinya dua alasan tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu milik Allah. Bahkan termasuk wujud kita sendiri adalah milik Allah ya kita. Nah, maka yang ketujuh pulang ayat la yazalu. Arti la yazalu terus-terusan. Kada ampihan jasidin. Yajri mengalir, terucapkan ala lisani atas lisannya, mulutnya. Fil laili wan nahari, baik waktu malam maupun waktu siang. Nah, disuruh la yazalu terus-terusan mengalir di mulutnya, terucap waktu malam dan waktu siang kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini yang ketujuh aja kita. Maka barang siapa mengamalkan yang 7 perkara ini, orang itu mulia di sisi Allah. Cuma yang 7 ini adalah hasil dari isbat hatinya. Lah, hasil dari menetapkan hatinya akan keesaan Allah. Melihat sesuatu yang makruh, yang kada disenanginya, tapi nya tahu tuh Allah Ta'ala mentakdirkan, kembali kepada Allah kada yang lain tuh. Lalunya berucap jarinya la haula wala quwata. Melihat sesuatu yang luar biasa, ujarannya subhanallah, kembali kepada Allah juga. Nah, lalu hari-hari pulang, malam, siang, ini waktu yang standar aja kita, waktu balik lihat, waktu bada dengar, bada rasa, melihat bahwa semua itu adalah perbuatan Allah.
di hati nih, mendengar pulang bahwa itu adalah semua perbuatan Allah, merasa pulang bahwa itu adalah gawian Tuhan, lalu muntung berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, maka kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini setiap keadaan. Nah, setiap keadaan yang waktu standar aja kita. Waktu standar, arti standar tuh standar aja kita. Nah, kada terlalu genting, kada terlalu santai. Kan mun santai bener lapang alhamdulillah kalimatnya. Tapi na genting kan tadi bisa la haula wala quwata. Nah, kalimatnya. Tapi kalau nya standar aja kita sambil mengupi misalnya alhamdulillah sudah juga. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sambil barabah misalnya minta ampun sudah juga, sambung pulang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kada ada batasannya sebenarnya. Sebenarnya kada ada batasannya. Hendak seapa banyaknya. Jadi ada waktu pinat lapang-lapang baca la ilaha illallah. Amun di total sampat 100 mau untung ganal orang ini. Di total sampai 100 tuh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kinalah di padang mahsyar, di padang mahsyar aja. Imah terjadi kiamat tuh. Kan hancur rata nih. Seluruhnya rata, kada ada lagi sambatannya panarung, kada ada. Palangka kada ada juga. Makanya mungkin tingkat irti aja kada ada. Kalteng, kalsil kada ada, rata berataan. Kita. Lalu ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan kena. Ditiup pulang tarumpit nih, tut dia bertiup. Nah, lalu dibangkit, becungulan. Ada yang kubur di sana, kubur di situ. Dibangkit manusia, ini artinya becungulan manusia. Nah, dalam keadaan yang kada sama. Nah, ada yang luar biasa menyedihkan ya kita. Berarti lanjangan berataan ini hukum asal. Berarti lanjangan berataan. Ketahuan situ yang mengganal halus tak. Imbah nintu pulang dalam keadaan yang menyedihkan. Dalam keadaan kehausan, kelaparan. Maka ada yang mendatangi lawan tempat kita bangkit nintu. Kita becongol nih, yaitu api yang gana. Kayak gelombang api nintu. Nah, petugas api itu mahalau seluruh manusia yang dari kuburnya bangkit itu menuju ke padang mahsyar. Anggaplah di pangaris kah. Nah, mulai pangaris itu api dihalau ke padang mahsyar tuh, maka berjalan batis dalam keadaan yang tergantung inya kayak apa di dunia. Nah, ada yang kayak ini bentuknya, ada yang kayak warik bentuknya, ada yang kayak macam-macam, yang kada bagus ya kita. Nah, ada yang dalam keadaan sifat-sifatnya kada sama. Jadi secara hukum asal menyedihkan ya kita, mengkhawatirkan, menakutkan, horor ya kita keadaannya waktu itu. Horor dan tidak ada lampu nih tuh. Kalau ada PLN enggak ada. Seram ya kita. Nah, sadis, horor. Nah, tapi ada yang dilayani oleh Allah Taala. Nah, ini dilayani, difasilitasi, diberikan kendaraan, diberikan pakaian kebesaran, diberikan kendaraan tunggangan burak, kereta aja kita, kereta yang burak nih. Nah, dan di sini kelebihannya pulang wajahnya nang kaya bulan purnama, tarang. Yang lain kadep berataan, itu tarang aja kita. Sampainya terus menuju surga. Nah, ini. Nah, di antaranya orang yang kaya ini sebabnya adalah ma'amalakan dalam sehari semalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mukhlisan, hal keadaannya ikhlas 100 kali. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi nya mengucapkannya itu hari-hari aja kita. Dalam sehari 24 jam nih ada dibacanya sampai 100 kali mukhlisan, hal keadaannya ikhlas. Maka dibangkit karena waktu dari kuburnya nih, orang seluruhnya dibangkit, orang itu dibangkit juga, sidinnya dibangkit juga, tapi dalam keadaan wajah terang benderang nang kaya malam bulan purnama. Nah, itu diantara fadilat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amun dibacanya pulang tiap hari Jumat pulang.
Nah, hari-hari sudahnya hari Jumat pulang imbah berjumahatan toh. Nah, ini bertambah pulang fadilatnya. Ada pulang fadilatnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mun handak yang berduduk bakarinah itu baca 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Duduk bakarinah aja kita. Amun handak yang kada bakarinah kan wayah-wayah hendak bapandir misalnya. Mbah yang melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau merasa apakah misalnya. Nah, lalu jadi bacanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendak melihat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di total ada 100. Nah, untung kamu sudah. Ada mesti harus yang duduk bakarinah, Bang. Cuma kalau kopinya kada sampai 100 tuh nah masalahnya parasa kita sudah 100. Nya main parasa, Bang. Nah, jadi apalagi yang bertasbih bisa kada sampai. Apalagi yang kada bertasbih. Mun parasaku sudah, Bang, 100 ada nih aja. Parasa. Nah, yang bertasbih bisa terlepas. Sekali bangun 100 sudah aja. Padahal belum hanya 11. Cuma orangnya taguring. Nah, jadi pada taguring pada bangun 100 sudah nah aja. Nah, kan itu banyak terjadi kayak itu. Jadi perasaan 100 padahal belum. Nah, ini jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali. Ini bagus diamalkan orang yang sudah tuha-tuhaan. Kan tapi ada gawian jual lagi ya kalau bubuhan yang pensiunan. Coba melakukan ini kada gawian ya lah. Ungut-ungut sehari-hari baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.